A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Gagal Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Faiza Wibisono atau Mon Jasmine. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sudut pandang Lutfia atau sepupu Zulaiha. Hari ini Mbak Zulaiha, kakak sepupuku, baru saja pulang dari Salatiga. Banyak sekali oleh-oleh yang didapat Bapak dari calon mertuanya itu. Kabarnya, calon suami Mbak Zul adalah orang kaya raya, anak tunggal pengusaha, sekaligus pemilik perkebunan di daerah Salatiga. Beruntung sekali Mbak Zul dapat calon suami seperti dia. Padahal Mbak Zul wajahnya biasa-biasa saja. Dia cuma gadis desa yang tidak berpendidikan tinggi, hanya lulusan SMA. Andai saja itu bukan wasiat Pak D, aku mau sekali umpama disuruh gantiin jadi istrinya Mas Kamil. Di sana, aku bakalan jadi nyonya. Gak bakal aku disuruh mikir susah-susah, dipaksa kuliah, padahal malas mikir. Kata ibu, kalau aku gak kuliah, bakal jadi apa? Dari dulu, Mbak Zul selalu mengalah dariku. Dia orang yang dermawan, apa-apa miliknya. Jika aku memintanya, dia bakal senang hati ngasih. Namun, kali ini kenapa Mbak Zul sepulang dari Salatiga, tiba-tiba jadi pelit begini? Dia dapat gaun indah dari calon mertuanya. Gaun itu rencananya dipakai sekali saat lamaran. Saat aku memintanya, Mbak Zul menolak dengan tegas. Padahal aku hanya minta bekasnya aja. Setelah dia lamaran, bukankah gaun itu tak akan terpakai lagi? Mbak Zul berubah agak pongah. Belum jadi istri orang kaya aja, udah pelit begini. Gimana dengan kalau udah jadi nyonya? Aku harus ngadu ke ibu soal ini. Mbak Zulaiha seorang yang pekerja keras. Buktinya dia baru sampai dari Salatiga kemarin sore. Hari ini dia udah mulai berdagang lagi. Ya sudahlah, biarin, terserah dia. Lagi pula, kalau Mbak Zul dapat uang, pastinya aku bakal kecipratan. Sepulang kuliah, aku berniat menghampiri Mbak Zul yang hari ini sudah mulai berdagang. Biasanya Mbak Zul pulang pada Isya, tapi hari ini agaknya jualannya laris manis. Hingga baru jelang maghrib, Mbak Zul sudah mau menutup lapaknya. Tak seperti biasanya, Mbak Zul dagang sendiri. Sore ini, ada seorang pemuda tampan menemani sepupuku itu. Siapa dia? Mbak Zul kan udah tunangan sama Mas Kamil. Bisa-bisanya dia dagang ditemani cowok. Wah, gak bener ini. Aku harus ngadu ke bapak sama ibu. Enak aja Mbak Zul hidupnya dikelilingi cowok-cowok ganteng, padahal dia gak pernah pakai skincare. Lah aku udah habis skincare jutaan, masih jomblo aja. Gak bisa dibiarin. Mbak Zul gak boleh serakah. Dia udah sama Mas Kamil. Mbak Zul, Masnya ini siapa? Tanyaku penasaran dan memandangnya dengan seksama dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dadanya cool dan berkelas. Wajahnya seperti aktor saja. Putih bersih dan wah, idaman pokoknya.
Hidungnya mancung, rahangnya tegas, dan bertubuh tegap. Pokoknya spesial. Mbak Zul nemu cowok ganteng ini di mana sih? Ini temenku Lut, namanya Wisanggeni. Bukan cuman wajah, tapi namanya juga gak kalah keren. Kayak nama raden-raden di sinema kolosal. Aku mendekat, mengulurkan tanganku padanya. Aku Lutfia, Mas Wisang, adik sepupunya Mbak Zulaiha. Bukan menjabat tanganku. Pria bernama Wisanggeni itu malah menangkupkan tangannya. Duh, sopan banget dia. Alim, gak mau bersentuhan sama wanita yang bukan muhrim. Jadi malu sendiri kan. Mbak Zul, bahkan hari ini dagangannya laris. Aku minta uang dong mbak, buat saku main ke kafe sama temen-temen. Tadi ibu cuma ngasih saku 20.000 doang. Mana cukup mbak? Kataku menadahkan tangan di hadapannya. Bahkan baru dagang hari ini Lut. Tapi kan mbak, hari ini mbak dagangannya udah mau habis. Berarti laris dong. Tapi Lut, kalau Mbak Zul berani nolak, awas mbak, bakal ku ambil kartumu, ku bongkar di hadapan ibu bapak. Mbak, bahkan udah punya calon suami, kok jualan malah ditemani cowok lain. Nanti aku kasih tahu ke bapak sama ibu loh mbak. Mbak gak ada hubungan apa-apa sama dia. Jangan ngadu sembarangan ke Pak Le sama Bule. Kilanya salah tingkah. Apa dia bilang? Dia gak ada hubungan apa-apa sama Wisang. Berarti cuma temen dong. Wah, kebetulan ini Mbak Zul nanti bisa jadi mak comblang antara aku dengan Wisang. Kalau aku jadian sama Mas Wisang, pasti nanti ibu bakalan seneng aku dapat pasangan, biar gak ditodong suruh nikah. Ya elah nikah. Selama ini aku dianggap beban sama ibu. Anak perawan bangun siang, manjanya gak kira-kira. Mbak Zul gak serakah ternyata. Dia setia sama Mas Kamil. Berarti Mas Wisang buat aku. Fix. Aku jadi pingin kenal dia lebih dalam, mengenal keluarganya. Dan beneran mbak, mbak gak ada hubungan apa-apa sama dia. Beneran Lut, kita cuma teman. Mbak, kalau mbak gak ngasih aku uang, tetap aja ntar aku bilangin sama ibu bapak. Rayuku lagi. Aku harus tetap dapat uang dari Mbak Zul. Mbak Zul pun akhirnya menyerah. Dengan berat hati, dia ngasih lembaran biru padaku. Yes, berhasil. Mbak, kalau mbak cuma temenan sama dia buat aku aja ya mbak. Iya. Asik. Jawaban dari Mbak Zul benar-benar melegakan. Ya udah, aku pamit. Makasih Mbak Zul, the best. Wah. Ku starter motorku menuju kafe. Di perjalanan, aku terus terbayang-bayang wajah Mas Wisang. Duh, aku udah kayak kena pelet aja. Pikiranku jadi gak fokus begini. Sampai-sampai pas lagi asik ngobrol di kafe, aku kepergok bengong oleh teman-temanku. Sadar, Lutfia. Masih ada. Sadar, Lutfia. Masih ada hari esok buat PDKT. Terasa ponselku di saku kanan bajuku bergetar. Kulihat, ternyata panggilan WA dari papa. Halo, Assalamualaikum bapak. Ada apa? Dok, kamu segera pulang. Kenapa pak?
Mbak Mundo, Zulaiha kecelakaan. Dia jatuh di jalan. Lukanya parah. Ini mau dibawa ke RSUD Sogiri Lamongan. Apa? Iya Pak, aku pulang. Ya Allah, Mbak Zul, kenapa dia? Barusan kita masih bercanda-canda riang. Kok sekarang tiba-tiba dengar kabar menyedihkan ini? Walaupun aku sering adu argumen dan gak rukun sama Mbak Zul, namun begitu mendengar kabar dia terluka, aku tetap sedih. Kalau Mbak Zul sakit, siapa yang ngerjain pekerjaan rumah? Kalau Mbak Zul sakit, siapa yang nambahin uang jajanku? Kalau Mbak Zul sakit, siapa yang nyetrikain bajuku? Ditinggal 7 hari ke Salatiga sama Mbak Zul saja, aku udah hampir kurus gara-gara kenyang dimarahin ibu sebab keseringan rebahan dan malas-malasan. Ya Allah, selamatkanlah Mbak Zul. Kalau Mbak Zul sakit, siapa dong yang akan jadi mak comblang buat aku sama Mas Wisang? Sudut pandang Zulaiha. Kerongkonganku teramat haus, tapi tangan dan tubuhku sulit sekali untuk digerakkan. Sekedar mengambil seteguk air, terpaksa ku panggil Pak Le agar dia terbangun. Pak Le, Pak Le. Suaraku teramat serak, berat dan parau memanggil Pak Le. Beberapa kali ku panggil, akhirnya Pak Le terbangun juga. Di sini hanya ada Pak Le, Kemana Bule, dan Lutfia. Iya Nduk, kamu sudah bangun. Pak Le beringsut dari tikarnya, mengucek sepasang matanya yang masih tersisa kotoran di sudut. Minum, Pak Le. Gegas, Pak Le mengambilkanku sebotol aqua, kemudian membuka tutupnya dan menyelipkan sedotan lengkung warna putih ke dalamnya. Diberikannya air itu padaku. Pak Le mencoba membantuku untuk minum. Nduk, sekarang tunggu di sini dulu ya Nduk. Pak Le mau sholat dulu. Udah kesiangan Nduk. Pak Le mau ke musola. Sekalian nyariin kamu bubur buat sarapan. Iya Pak Le. Aku menatap lemah ruangan sekeliling. Sepertinya aku berada di ruang yang disekat gorden untuk pemisah beberapa ranjang pasien lain. Tanganku masih lengkap dengan infus, dan saat ku sentuh kepalaku, ada perban dan plester. Benarkah kata Wisang, aku telah sengaja dicelakai? Lalu dia semalam membawa Sukmaku pergi agar bisa jauh dari pemburu yang mencelakaiku. Terima kasih, Wisang. Meskipun selama ini aku bersikap keras kepala dan tak baik padamu, kamu selalu menjagaku. Itu semua karena ikatan jasa dari Bapak juga, bukan hanya aku. Wisang memang lelembut yang paham akan balas budi. Dia telah jadi perantara yang dikirim oleh Gusti Allah buat menggagalkan pemburu yang berniat mencelakaiku. Aku jadi merasa bersalah pada Wisang. Selama ini aku kerap berkata tak baik padanya, hanya karena dia bukan manusia. Wisang, maaf, kataku lemah. Aku ingin sekali bangkit, tapi tubuhku amat sulit digerakkan. Bagaimana aku bisa sholat? Ini darurat. Aku masih bernapas dan dalam keadaan sadar. Ku coba sekuat tenaga agar masih tetap bisa sholat, meski dalam keadaan terlentang seperti ini. Seusai sholat subuh, aku senantiasa berdoa padanya agar memberiku kesembuhan, segera pulang,
agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun, kenapa tiba-tiba aku teringat Wisang lagi? Aku ingin bertanya padanya, benarkah semalam dia membawaku? Ataukah itu hanya sekedar mimpi tanpa arti? Lalu, aku masih teringat mimpi jelang bangun. Wanita yang bersetubuh dengan Mas Kamil. Astagfirullah, itu betul-betul mengganggu. Sudah lewat 15 menit. Pak Le belum juga kembali. Lutfia dan ibunya, kenapa belum juga datang? Semalam, apakah mereka kemari lalu pulang? Entahlah, bisa jadi jika mereka menginap di sini pun akan sangat kesulitan dan merasa tak nyaman. Sebab penunggu pasien rumah sakit sekarang dibatasi karena alasan pandemi. Aku sendirian, sepi, tak ada yang bisa diajak mengobrol. Memegang ponsel pun tak etis rasanya. Jari-jari masih gemetaran. Kepala juga masih agak keliengan. Aku merasa bersalah dan memandang langit-langit plafon dengan tatapan kosong. Sebentar lagi, Pak Le atau tenaga medis akan tiba mengusir sepi ini. Aku masih saja teringat Wisang. Selama di bus, kami bercanda akrab. Dan kemarin, dia juga membantuku berdagang. Dia tak pernah merasa marah dan tetap menolongku, meski aku keras kepala seperti biasanya. Wisang, maafkan aku. Aku sempat salah menilaimu. Tiba-tiba terdengar derap langkah mendekat. Saat kulihat siapa pemilik suara itu, membuatku tersentak dari rasa sepi. Kamu merindukanku, Zulaiha. Kamu memanggilku. Tentu saja aku mendengarnya. Dia tersenyum penuh arti. Dia hadir lagi dengan wujud seperti manusia biasanya. Hari ini, dia kenakan baju biru dongker motif kotak-kotak, dipadu dengan celana jeans warna senada. Amat pas dipadukan di tubuh tegapnya. Sepagi ini, dia muncul kemari. Memang dia bukan manusia, jadi dia bisa kapan saja dan di mana saja muncul. Wisang menggeser kursi plastik, kemudian mendudukinya menghadapku. Tak usah heran Zulaiha, tatapan melongomu seperti kamu tak mengenalku saja. Guraunya tersenyum. Iya, Wisang. Aku kadang heran dari mana kamu bisa tahu aku di sini. Wisang hanya tertawa kecil. Semalam, kamu merasa takut jika aku menculikmu kan, Zulaiha? Kenyataannya tidak. Pagi ini, aku sudah mengembalikan sukmamu lagi di tubuh yang sakit ini. Bagaimana? Apa sekarang kamu merasakan sakit? Apa kamu ingat kejadian semalam? Jadi, semalam itu beneran, Wisang, bukan mimpi. Wisang menggeleng. Tentu saja bukan mimpi, Zulaiha. Malam bulan purnama telah berlalu. Kamu berhasil lepas dari mereka. Terima kasih, Wisang. Wisang kembali tersenyum. Aku yang harus berterima kasih pada ayahmu. Sejak tadi aku menunggu Pak Le tak kunjung tiba untuk membantuku bangun supaya memapaku ke toilet. Aku ingin buang air kecil sejak tadi. Bagaimana ini? Haruskah aku minta tolong pada Wisang? Tidak mungkin. Dia laki-laki.
Aku malu jika dipapa orang lain yang bukan siapa-siapa aku. Namun, ini darurat. Hanya ada Wisang di sini. Ada apa, Zulaiha? Wajahmu tampak cemas. Itu Wisang. Boleh aku minta tolong sesuatu sama kamu? Minta tolong apa? Aku ingin ke toilet. Tubuhku masih lemah. Pak Le yang menungguiku belum juga kembali. Jadi, bisakah aku minta tolong sama kamu buat bantu aku berdiri dan berjalan sampai ke toilet? Wisang tersenyum lagi, memamerkan deretan giginya yang rapi padaku. Baiklah, Zulaiha. Kenapa kamu begitu sungkan dan malu seperti itu? Aku paham bagaimana keadaanmu setelah hampir celaka kemarin. Wisang dengan pelan membantu menegakkan pundakku. Ku coba bangkit, menjejakkan kaki ke lantai. Pria yang kusebut siluman ular itu memapa dengan sabar menuju kamar mandi hingga membantuku berbaring lagi. Terima kasih, Wisang. Kamu masih mengira aku siluman jahat, Zulaiha. Aku menggeleng. Sesaat sepasang mata kami saling bertautan. Ku tatap Wisang dalam, penuh arti. Mencoba mengendalikan ini. Menolak dengan lantang dalam hati bahwasanya hubungan kami sungguh tak diperbolehkan. Mbak, Mas, ini makanannya. Tiba-tiba, seorang pengantar makanan rumah sakit menyapa kami, menyerahkan nampan berbahan logam berisi sepaket sarapan lengkap yang kutebak pasti rasanya hambar tanpa MSG. Terima kasih, jawab Wisang tersenyum ramah pada pria pengantar sarapan tersebut. Saatnya makan, Zulaiha. Apa kamu bisa makan sendiri? Apa perlu ku bantu supaya bisa duduk bersandar? Ucapnya menawarkan. Sebelumnya aku sungkan, tapi mau bagaimana lagi? Aku tak mungkin menolaknya. Perutku juga sudah amat lapar. Aku hanya membalas dengan anggukan. Dia mencoba membantu menegakkan punggungku agar bisa bersandar di sandaran ranjang. Bisa makan sendiri? Bisa. Kalau aku jawab nggak bisa, pasti dia mau berniat menyuapi. Oh tidak, aku ini sudah punya tunangan. Bagaimana kalau Pak Le melihat ini? Bisa ambiar urusannya. Ku coba mengambil sendok, tapi tangan kananku masih gemetaran. Kelamaan. Dia menyambar sendok dariku, lalu menyendokkan nasi lembek itu dan menyuapkannya padaku. Astagfirullah. Kemarin aku menyuapi Mas Kamil makan. Sekarang aku disuapi Wisang. Dok, terdengar suara Pak Le datang. Astagfirullah. Ku teguk ludah berulang kali. Bagaimana ini? Wisang masih ada di sini. Dok, terdengar suara Pak Le. Sumber suaranya amat dekat, diiringi dengan derap langkah. Pak Le melihat Wisang geni menyuapiku. Duh, bagaimana ini? Wisang menampakkan wujud manusianya dan kepergok oleh Pak Le. Namun, dia tiba-tiba lenyap dan menghilang. Syukurlah, setidaknya aku aman ditanyai yang tidak-tidak oleh Pak Le. Kamu udah makan, Dok? Iya, Pak Le. Maaf,
Pak Le lama. Tadi ngantri nebus obatmu di apotik. Ini Pak Le bawain bubur. Walah, ternyata udah dikirim makanan dari rumah sakit. Iya Pak Le, gak apa-apa. Aku barusan udah makan beberapa suap. Buburnya dimakan Pak Le aja. Jangan Dok, Pak Le niat beliin kamu. Itu bisa dimakan nanti. Sekarang kalau kamu udah makan, sekarang diminum obatnya Dok. Iya Pak Le. Dok, Bule sama Lot tadi malam di sini, tapi balik pas jam 9. Nanti mereka bakalan kesini lagi Dok. Oh, iya Pak Le. Oh iya Dok, apa perlu kejadian ini Pak Le kabarkan ke Kamil dan keluarganya? Nggak usah Pak Le. Nggak perlu. Nanti mereka jadi khawatir. Aku udah baikan kok Pak Le. Oh, ya wis kalau gitu. Sekarang Pak Le mau mandi dulu ya Dok. Iya Pak Le. Setelah membantuku minum obat, Pak Le berlalu ke toilet. Kebetulan di sana tengah kosong, tidak antri. Aku masih kepikiran Wisang. Bisa-bisanya pergi begitu saja. Dia mungkin ingin menjaga nama baikku di hadapan Pak Le. Jika Pak Le melihatku dan dia barusan seintens itu, pasti Pak Le akan memarahinya, juga aku, dan menganggap Wisang perusak hubungan antara aku dan Mas Kamil. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.